Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi di subbab pajak. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini masih membahas subbab pajak. Jika sebelumnya sudah kita pelajari pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh, nah kali ini kita akan pelajari materi yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Nah, apa itu pajak pertambahan nilai? Nah, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sebagai contoh, ketika kita membeli barang di minimarket, di dalam struk pembayaran itu akan tertera nilai pajak. Pajak tersebut dinamakan dengan PPN. Nah, besarnya PPN ini berkisar antara 5 sampai dengan 15%. Adapun langkah-langkah untuk menghitung harga akhir dari suatu barang yang dikenakan pajak PPN ini adalah: pertama, kita tentukan terlebih dahulu besarnya pajak PPN. Adapun rumus yang digunakan adalah PPN sama dengan persentase PPN dikali harga barang. Berikut, langkah yang kedua, tinggal kita tentukan harga akhir setelah kena pajak. Adapun rumus yang digunakan adalah harga akhir sama dengan harga barang ditambah PPN. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana melakukan perhitungan dari pajak PPN ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Supermarket Alfa, hampir semua label barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Pak Galih membeli sebuah televisi dengan label harga sebesar Rp1.500.000, berapa rupiah Pak Galih harus membayar? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, diketahui bahwa PPN yaitu sebesar 10%, maka persentase PPN sama dengan 10%. Berikutnya, label harga televisi tersebut adalah Rp1.500.000, maka harga barang sama dengan Rp1.500.000. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah harga yang harus dibayar oleh Pak Galih, yaitu akan kita cari harga akhirnya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung besarnya pajak PPN. Adapun rumus yang kita gunakan di sini adalah sebagai berikut. PPN sama dengan persentase PPN dikali harga barang. Maka PPN itu sama dengan persentase PPN yaitu 10%. Nah, 10% ini berarti 10/100. Kemudian dikali dengan harga barang yaitu Rp1.500.000. Nah, perhatikan bahwa Rp1.500.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp15.000. Maka yang tersisa adalah 10 dikali Rp15.000. Nah, hasil dari 10 dikali dengan Rp15.000 adalah Rp150.000. Maka PPN sama dengan Rp150.000. Sehingga didapat besarnya pajak PPN ini adalah Rp150.000. Nah, setelah didapat besarnya pajak PPN, maka langkah terakhir kita tentukan harga akhir, yaitu harga setelah dikenakan pajak. Adapun rumus yang digunakan adalah harga akhir sama dengan harga barang ditambah PPN.
Maka harga akhir itu sama dengan harga barang yaitu Rp1.500.000 ditambah PPN yaitu Rp150.000. Nah, hasil dari Rp1.500.000 ditambah dengan Rp150.000 adalah Rp1.650.000. Maka harga akhir sama dengan Rp1.650.000. Nah, karena harga akhir itu adalah harga setelah kena pajak, maka didapat bahwa Pak Gali itu harus membayar televisi seharga Rp1.650.000. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di sebuah minimarket, ibu membeli 4 liter minyak goreng seharga Rp8.500 per liter dan 4 kg sabun deterjen seharga Rp12.500 per kilogram. Jika besarnya pajak 10%, maka tentukan jumlah uang yang harus dibayar ibu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini diketahui bahwa ibu itu membeli 4 liter minyak goreng seharga Rp8.500 per liter. Maka harga total minyak goreng itu sama dengan 4 dikali Rp8.500. Kemudian membeli 4 kg sabun deterjen seharga Rp12.500 per kilogram. Maka harga total sabun deterjen itu sama dengan 4 dikali Rp12.500. Nah, berikutnya besarnya pajak adalah 10%. Maka persentase PPN sama dengan 10%. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah uang yang harus dibayar ibu. Maka akan kita hitung harga akhir, yaitu harga setelah kena pajak. Nah, karena belanjaan ibu ini ada banyak, maka kita hitung terlebih dahulu total belanjaan ibu, yaitu harga barang belanjaan ibu. Nah, di sini ibu itu membeli 4 liter minyak seharga Rp8.500. Maka 4 dikali Rp8.500 sama dengan Rp34.000. Kemudian ibu membeli 4 kg sabun deterjen seharga Rp12.500. Maka 4 dikali Rp12.500 itu sama dengan Rp50.000. Maka harga barang belanjaan ibu adalah minyak goreng Rp34.000 ditambah dengan sabun deterjen yaitu Rp50.000. Nah, totalnya adalah Rp84.000. Sehingga didapat harga barang itu sama dengan Rp84.000. Nah, karena belanjaan ibu itu dikenai pajak PPN 10%, maka akan kita hitung besarnya pajak PPN dengan menggunakan rumus PPN sama dengan persentase PPN dikali harga barang. Maka PPN itu sama dengan persentase PPN yaitu 10%. Nah, 10% ini berarti 10/100. Kemudian dikali dengan harga barang yaitu Rp84.000. Nah, perhatikan bahwa Rp84.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp840. Maka yang tersisa adalah 10 dikali dengan Rp840. Nah, hasil dari 10 dikali Rp840 adalah Rp8.400. Maka PPN sama dengan Rp8.400. Sehingga didapat besarnya pajak PPN yang dikenakan kepada ibu adalah Rp8.400. Nah, setelah didapat besarnya pajak PPN, maka langkah terakhir tinggal kita hitung harga yang harus dibayar ibu, yaitu harga akhir.
Adapun rumus yang digunakan adalah harga akhir sama dengan harga barang ditambah PPN. Berikutnya, harga akhir sama dengan harga barang yaitu Rp84.000 ditambah dengan PPN yaitu Rp8.400. Nah, hasil dari Rp84.000 ditambah dengan Rp8.400 adalah Rp92.400. Maka, harga akhir sama dengan Rp92.400. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa jumlah uang yang harus dibayar ibu adalah Rp92.400. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab pajak. Untuk contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan harga akhir dari suatu barang yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.